mau nggak mau ini ICT ini luar biasa juga perkembangannya. Sebenarnya ini adalah hukum alam yang tidak bisa dibendung ya. Tetapi pandemi ini membuat ICT ini jauh lebih berkembang lagi. Saya kira semua perusahaan ICT itu sangat mengalami keberuntungan momen yang luar biasa dengan adanya pandemi ini. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan pandemi ini, saya kira ya lucu juga gitu. Tapi ya itulah namanya hidup kan, ya mesti harus pandai-pandai melihat peluang, kemudian harus bisa berkolaborasi dengan beberapa pihak supaya bisa lebih berkembang. Oke. Saya lihat pandemi ini itu membuat bisnis IT ini menjadi semakin di depan dan wajib ya, karena aturan-aturan yang membuat kita untuk seperti physical distancing segala macam itu mewajibkan kita untuk memakai ICT. Pemerintah juga sangat mendorong. Presiden lihat luar biasa, Presiden Jokowi itu sangat luar biasa menggelontorkan APBN maupun dana yang lain untuk membangun infrastruktur ICT yang luar biasa. Pembangunan BTS, Palaparing, segala macam satelit digenjot luar biasa. Kemudian pembangunan sumber daya manusia, digital talent, segala macam digenjot luar biasa. Sehingga memang kalau tidak kita sangat ketinggalan ya kalau kita tidak fokus kepada hal seperti itu. Jadi saya lihat ini Presiden sangat-sangat mengerti akan perkembangan zaman ini dan untuk bagaimana Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Jangan di 2045, kalau bisa 2030 Indonesia sudah menjadi nomor 4 atau nomor 5 di dunia ya. Oke, untuk itu sedikit saya mungkin berbagi saran aja dari pengalaman-pengalaman saya menghandle company, karena memang dalam IT ini bagaimanapun juga, sehebat apapun produk yang kita hasilkan, sehebat apapun teknologi yang kita ciptakan, tetap perlu marketing, tetap perlu trik-trik lah, tetap perlu manajemen, tetap perlu orang-orang yang kompeten untuk mengurus ini. Kalau enggak juga enggak akan jalan gitu. Jadi ada yang perusahaannya orangnya produknya biasa tapi dia jalan karena memang ditangani oleh orang-orang yang expert di bidangnya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya akan sharing. Yang pertama adalah ini saya langsung masuk ke bagaimana meningkatkan performa bisnis perusahaan ya. Yang pertama adalah organisasi perusahaan itu tetap harus rapi. Jadi dikelola dengan baik. Jadi struktur organisasi di perusahaan kita itu harus jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi kalau seperti saya ibaratkan kesebelasan sepak bola, jadi yang penyerang, yang back, yang gelandang. Jangan yang back mau jadi penyerang, jangan yang penyerang mau jadi back. Jadi nanti enggak fungsinya akan saling ini. Karena kadang-kadang saya lihat di Indonesia kita ini banyak sekali orang yang selalu one man show. Ya, one man show diperlukan memang, tapi tidak selamanya. One man show itu perlu untuk ya mungkin kayak komisaris kayak seperti saya di perusahaan yang tidak terlalu aktif, untuk one man show bisa jadi garuk sana garuk sini untuk memperingatkan staf-staf supaya mereka lebih aktif atau lebih kompetitif dalam pelaksanaan menjalankan perusahaan. Jadi yang pertama menerapkan manajemen yang baik adalah organisasi ini harus rapi. Organisasinya harus rapi. Jadi banyak di antara kita ini memang saya lihat pandai sekali, pinter sekali. Yang banyak kan teman-teman kita yang buat Google lah, buat WhatsApp, buat ini segala macam, itu sama aja di luar negeri. Kebetulan di perusahaan kami juga di Bangunindo itu ada salah satu tenaga ahli di Facebook di California. Saya suka cerita, sama aja sebenarnya manajemennya. Jadi bukan manajemennya, sama aja sebenarnya penemuan kepintaran apa yang kita temukan itu sama dengan yang di Amerika itu. Cuma memang mereka skalanya lebih besar dan ya manajemennya tentu lebih di depan dari kita sehingga mereka jauh lebih maju ya. Jadi yang pertama itu, jadi organisasi yang rapi dan dikelola dengan baik. Jadi menerapkan fungsi manajemen yang baik. Jadi itu yang pertama sekali harus diterapkan dalam perusahaan supaya perusahaan itu jangan kita menciptakan sesuatu yang hal baik, kita lihat peluangnya tapi ya nggak bisa dijual karena
istilah tadi main bolanya ini banyak bintang di dalam, tetapi tidak diatur oleh pelatih dengan baik sehingga kesebelasannya kalah terus, nggak dapat proyek. Padahal kan ujungnya ini kan kita bagaimana menerapkan itu jadi proyek gitu kan. Jadi proyek itu artinya ya uang itu salah satu tujuan terakhir, tapi bagaimana ini diterapkan dengan supaya berguna bagi masyarakat banyak. Jadi itu pertama, Pak. Jadi organisasi yang rapi dan dikelola dengan baik. Kemudian kedua, nah itu tadi kreatif. Yang kedua kreatif. Jadi inovasi yang banyak itu harus diperlukan. Inovasi itu saya kira dunia ICT ini, artificial intelligence ini sekarang semua sisi ada, Pak. Semua sisi ada ya. Semua mau tadi medical yang luar biasa pertumbuhannya itu perlu artificial intelligence yang supaya dia lebih efisien. Kemudian di pangan pun perlu artificial intelligence atau IT, dunia IT untuk meningkatkan bagaimana efisiensi dan prioritas yang tinggi. Jadi harus kreatif dan kemudian melihat mana yang peluangnya bisa dipakai gitu. Bukan asal mencipta ya udah telat gitu ya. Artinya banyak kan juga memang banyak yang selalu menghasilkan sesuatu sesuai dengan passion-nya dia. Tetapi sekali-kali juga kita nggak boleh ikutin passion kita aja. Kita harus mengikuti perkembangan apa yang diperlukan oleh dunia gitu. Ya, seperti sekarang medical dan bahan makanan itu yang diperlukan dunia. Bukan tidak diperlukan. Saya properti nggak mundur dikit kan. Nggak perlu amat sekarang orang cari perkantoran yang bagus di Tamrin gitu, nggak perlu kan. Jadi nggak usah fokus ke situ dulu, fokus ke bagaimana ke medical, bagaimana ke ini, atau yang hal-hal yang lebih mengefisiensikan proses misalnya berjalannya kantor-kantor yang besar. Nah itu banyak sekali. Jadi harus kreatif di bidang seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian saya singkat-singkat aja Pak ya, biar nanti waktunya agak ini Pak Wira ya, Pak dan sahabat yang lain. Nanti kita ada sesi tanya jawab bisa lebih detail lagi. Termasuk tadi yang ketiga itu menciptakan tadi nyambung yang kedua tadi karena kreatif itu menciptakan produk yang unggul dan yang baik. Unggul itu berarti kan kita harus melihat kompetitor bisnis kita. Produk apa sih yang sudah ada, kelebihannya apa gitu. Jadi misalnya ada produk IT atau ICT atau apapun artificial intelligence yang sudah ada di pasaran itu kan bisa gampang sekali sekarang kita bisa cek kan. Gampang kita cek, kita lihat. Ya kita harus membandingkan produk kita bahwa kita mempunyai nilai tambah yang lebih baik. Ya, ada satu yang saya lupa ya. Ini sebenarnya saya nggak catat tapi ada satu yang saya lupa. Jangan lupa produk-produk yang kita temukan itu selalu harus dipatenkan. Karena kecepatan teknologi IT ini begitu cepat, semua orang bisa buat. Kita buat A, orang buat A,1. Kita buat B, orang buat B,1 gitu. Jadi kalau bisa, nah kelebihan perusahaan ini bukan saya yang idenya, itu ide anak saya. Kelebihan perusahaan di perusahaan Bagunindo anak saya itu dan grup itu, mereka setiap menciptakan sesuatu dia patenin Pak. Dia patenin baik dalam negeri maupun internasional. Sehingga, nah itu dampaknya banyak itu. Dampaknya banyak, pertama, itu paten kita, berarti hak kekayaan kita, kekayaan intelektual kita, kemudian ujungnya ke masalah, kalau misalnya financing, orang yakin gitu. Yang ketiga, ya kita tawarkan ke berapa aja ke proyek-proyek, nggak ada patokannya lagi. Nggak ada pembanding, Pak. Nggak ada pembanding, nangkep ya? Jadi itu ini di luar jadi produk yang diciptakan yang unggul tadi itu jangan lupa dipatenin ya. Itu pesan yang terbaik buat saya hari ini. Jangan lupa dipatenin. Banyak yang suka bikin-bikin dicuekin aja tuh dipatenin, dicuekin. Nanti aja. Minimal didaftarin dulu. Gampang kok sekarang masuk ke Haki itu. Jadi kalau sudah misalnya dapat sesuatu produk yang menurutnya bahwa ini sangat berguna untuk kehidupan manusia dan itu betul-betul murni dari idenya atau gimana, langsung patenin, daftarin paling gampang, paling mudah itu daftarin dulu lah. Kemudian nanti proses lainnya akan ada bersambung. Itu yang menurut saya paling penting ya. Kemudian, ini dia. Yang kelima itu adalah pengelolaan keuangan yang baik. Nah ini yang penting nih. Startup ini memerlukan modal yang besar. Kalau mau besar, ya ada juga sih kalau ini tergantung dari tipe-tipe perusahaan yang mau dijalankan nih ya. Tapi menurut saya kalau mau besar sekalian, ini harus konsen juga terhadap pengelolaan. Tadi ada kan saya bilang di awal tuh kreativitas. Kreatif itu bukan berarti bahwa menciptakan sistem saja atau produk saja yang harus kreatif, tapi bagaimana menggait
pemodal financing juga atau investor juga itu harus kreatif. Gitu. Nah, setelah menggait investor yang kreatif itu, nah serahkan kepada ahlinya untuk mengelola keuangan itu dengan baik. Karena kadang-kadang di kita itu, kalau di awal-awal startup itu, mulai kita nggak bisa membedakan mana yang uang perusahaan, mana yang pribadi. Saya juga mengalami hal awal-awal dulu mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang kita gabung-gabung nih, masuk antara ya udahlah gampang di ini. Sebenarnya itu nggak disiplin dari awal, harus disiplin dari awal. Jadi menurut saya itu yang mesti apa namanya diperhatikan pengelolaan keuangan yang baik, jangan kontrol ya, harus ada yang kontrol. Cari satu orang yang memang jurusannya kalau perlu itu orang protek apa ya istilahnya itu concern apa sih istilahnya itu orang yang suka protek, yang pelit tapi kalau dikasih pengertian dia bisa keluar uang gitu. Nah itu salah satu kunci untuk perusahaan itu bisa maju juga. Kemudian yang keenam adalah harus konsisten dan fokus ya. Jadi kalau kami di awalnya itu dari dashboard dulu Pak, dari dashboard. Mulai dashboardnya, oke, saya cerita satu proyek yang kami kerjakan itu. Kita dulu memulai dashboard, mulai dari proyek yang kita monitoring. Proyeknya Pak yang kita monitoring. Jadi pembuatan BTS, pembuatan palapa ring, fiber optik itu proyeknya yang kita kontrol. Kita fokus di situ dulu tuh. Kita fokus kontrol proyek ya, proyek. Setelah berjalan proyek, ternyata kita juga bisa kontrol pemakaian, misalnya kalau BTS-nya berjalan atau pemakaian signalnya itu bisa kita kontrol. Jadi fokus di situ. Nambah lagi satu step. Justru itu yang duitnya lumayan banyak lagi tuh. Nambah satu step. Jadi harus fokus, konsisten dan fokus. Jadi di awalnya itu kita fokus pada NMS itu baru di proyek, kemudian kepada frekuensi segala macam dan next sampai sekarang malah sampai ke big data gitu. Jadi harus konsisten dan fokus. Jangan udah dapat satu proyek misalnya si A, terus kemudian belum setup sekali, pindah ke proyek lain. Boleh kalau bikin divisi lain. Tapi kalau satu perusahaan itu usahakan di awal, startup ini saya bicara startup, usahakan kalau startup itu selalu fokus dulu pada proyek apa keahlian, apa yang betul-betul mereka melihat peluang opportunity terbaik dan keahlian yang mereka bisa memutuskan, mereka bisa memberikan solusi terbaik untuk supaya dia dapat dipakai oleh user. Itu dulu Pak. Jadi konsisten dan fokus. Kemudian berikutnya adalah tetap harus memperhitungkan risiko bisnis. Risiko bisnis itu jadi harus ada plan A, plan B. Plan C kalau perlu. Ya, plan A, plan B, risiko bisnis. Bisnis itu nggak ada yang tidak berisiko. Tapi pesan saya, selalu harus berani mencoba. Kalau nggak berani mencoba, ya itu udah hilang satu semangat gitu. Jadi, selalu resiko bisnis di mana-mana pun ada. Pekerjaan tergampang pun ada. IT pun ini resiko bisnis secara personal. Tetapi harus bersyukur ya. Ini jujur, saya di dunia minyak, sekarang saya lebih banyak di dunia. Saya lihat IT ini prospeknya luar biasa. Saya pernah bilang ke Pak Wira atau Pak Wira kantor saya, ini Januari kami udah tutup order, karena nggak ada orang. Jadi saking banyaknya proyek, kita nggak ada orang, kita tutup order Pak. Ini saya bikin beberapa divisi baru. Depan saya mau ngajak Pak Okta untuk lebih bagus lagi. Saya bersyukur bisa masuk. Kita manfaatkan duduk sama-sama. Nanti kita duduk sama-sama untuk mengerjakan beberapa proyek sebenarnya yang peluangnya banyak. Ini luar biasa nih. Jadi momennya ini kalau perusahaan teman-teman di IT ini kalau nggak bagus ini performanya di 2 tahun ini, nah ini ada something ini. Kita harus lebih banyak berdiskusi gitu ya. Jadi banyak karena ini kita ini pintar-pintar Pak. Saya lihat anak-anak ini, saya bukan orang itu, tapi saya anak-anak ini saya sampai ini orang gila semua ini anak-anak kita ini jago-jago. Jadi saya kira itu risiko bisnis ya, tapi harus selalu berani mencoba, jangan pernah takut gagal. Kemudian harus ada plan A, plan B, karena bagaimanapun dunia IT ini sekarang adalah ya dunia surga menurut saya sih. Ini proyeknya sangat banyak. Oke, kemudian tetap juga kemudian 8 lah ya. Berikutnya adalah tetap sebagai suatu perusahaan harus tetap mengutamakan pelayanan yang baik, servis yang baik ya. Jadi jangan karena mentang-mentang
kita pintar, program kita bagus, produk kita bagus, kita juga nggak melayani customer kita. Tetaplah harus melayani customer kita. Ya, melayani dalam arti banyak lah ya, melayani dalam arti servisnya harus bagus, kemudian performance kita harus bagus, habit kita harus bagus, ya. Habit itu ya termasuk kita untuk berdiskusi dengan user itu, pelanggan kita itu juga harus menyenangkan mereka dan memberikan mereka yang terbaik, sehingga order itu akan nambah-nambah terus ya. Jadi mereka ngapain dia cari orang lain kalau sama kita nyaman gitu. Itu kuncinya di situ. Ngapain nyari orang lain kalau sama kita nyaman. Jadi bagaimanapun hebatnya produk kita, saya pikir event itu seperti Facebook, seperti Google, dia tetap menservis semua customer-nya dengan baik, karena bagaimanapun itu customer king, customer itu adalah raja. Kemudian networking, marketing yang mumpuni, ini yang ilmunya sangat susah. jadi banyak orang yang punya produk-produk bagus tapi nggak bisa jual. Ya, jadi banyak. Nah, ini ilmunya nggak ada di kuliah juga. Saya lihat banyak di ilmu marketing tapi kuliahnya beda. Ini yang diajarin cuma manajemen, fungsi manajemen. Tapi bagaimana meyakinkan orang, bagaimana membuat orang nyaman, itu memang harus perlu jam terbang. Nah, ini gunanya kita duduk-duduk nanti kalau ada forum-forum. Ini kan sayang kita masih harus Zoom meeting ya. Kalau memang paling enak itu kita face to face, cerita, duduk sama-sama, itu banyak ilmu yang bisa kita dapat. Bagaimana menyenangkan orang, bagaimana membuat itu confidence sama kita, dan bagaimana di otak orang itu kalau melihat kita itu win-win, itu dia. Kadang-kadang kan orang nggak menghitung uang lagi kalau melihat cara kita untuk bahasa tubuh kita. Nah, ini yang memang saya bilang harus ilmunya sangat. Kemudian juga ada, nah ini di luar konteks ini, selalu juga berterima kasihlah kepada orang yang membawa kita kepada sesuatu proyek. Mungkin nangkap lah ya. Jadi harus ada imbal balik itu juga. Itu ilmu marketing juga, Pak Wira. Yang teman-teman yang lainnya, itu ilmu marketing. Jangan kita mengkalkulasi kali-kali, tambah-tambah bagus, giliran bagi-baginya nggak tahu. Itu ya, itu banyak sekali yang susah itu. Sehingga bisnisnya, ini ngapain gue kasih order itu, gue cari yang perusahaan kompetitor lain deh. Karena ya ternyata bagi-bagi dia nggak tahu, kali-kali tambah-tambah tahu gitu. Nah, itu termasuk ilmu networking marketing yang mumpuni gitu. Jadi ini yang susah. Kemudian satu lagi, yang 10, kalau kita mau lebih maju lagi, kalau sudah, jadi tadi kan ada fase-fase tuh, dari mulai startup terus kemudian naik ke kelas menengah segala macam. Jangan lupa kita berkolaborasi dengan perusahaan lain. Jadi ada produk-produk kita yang memang harus kolaborasi dengan perusahaan, karena ada kelebihan-kelebihan dan ada kekurangan yang ada di perusahaan kita itu yang kita nggak ada kekurangan yang kita nggak tahu, orang tahu, begitu juga orang. Jadi kita saling melengkapi. Jadi selalu berkolaborasi. Sekarang kan jelas tadi lah bahasa tubuh itu tadi saya bilang marketing itu adalah atau sifat dari kita itu, kalau kita sifatnya win-win dengan siapapun, baik dengan user, dengan partner, itu nyaman. Kita juga nyaman untuk bekerja gitu. Nah, kalau kita berkolaborasi, jangan usah bilang, gue lebih unggul. Enggak, itu akan tercipta dengan sendirinya. Sinergi yang positif akan terjadi dengan sendiri. Kenapa? Karena bagaimanapun, lihat perusahaan-perusahaan besar dunia, semua pasti berkolaborasi. Nggak ada yang berjalan sendiri. Atau kalau Anda perusahaan sangat besar, yang akuisisi. Seperti Facebook mengakuisisi perusahaan-perusahaan saingannya ya. Ya itu. Tapi kalau enggak, ya kolaborasi. Itu sangat penting untuk kelas-kelas kita ini. Saya kira kita ini masih startup yang belum yang belum terlalu besar ya, masih dalam puluhan atau ratusan miliar, belum triliun-triliun lah. Jadi kolaborasi jalan yang paling menyenangkan untuk saat ini. Kemudian, nah jangan lupa yang terakhir, SDM yang baik. SDM yang baik itu bukan dalam membuat satu perusahaan itu kan bukan berarti kalau kita ICT bahwa tenaga IT kita yang harus terbaik. Enggak, office boy kita juga harus terbaik, Pak. Office boy kita juga harus terbaik. Yang ngurusin, yang nyapu lantai juga harus terbaik, itu harus rajin. Jadi SDM-nya dari A sampai bawah itu harus terbaik. Itu jangan sampai lupa untuk diperhatikan. Jadi itu poin yang sangat penting juga. Bukan karena mentang-mentang kita IT, kita betul-betul manjakan tenaga-tenaga ahli kita, tapi semua unsur yang terlibat di perusahaan kita itu, mulai dari yang suka ikut tender. Bayangin coba kalau orang administrasi kita nggak jago, nggak bagus cara kerjanya, udah orang IT kita bikin program bagus-bagus, kemudian pas pada saat tender orang administrasi kita lalai dalam menyampaikan atau apa segala macam, berantakan semua urusannya. Ya, jadi mulai dari A sampai Z itu harus bagus. Jadi SDM yang
harus terbaik juga semuanya. Terakhir adalah evaluasi semua yang tadi saya buat, dari organisasi yang baik sampai SDM yang terbaik, kita evaluasi. Kemudian karena dunia ICT ini luar biasa banyaknya, kalau bisa bentuk divisi baru lagi, bikin divisi baru lagi, dan tadi ya kolaborasi itu sehingga perusahaan kita semakin besar dan semakin besar, insya Allah. Karena kalau produk industri memang kita nggak bisa lawan seperti China atau ya China lah utamanya ya. Saya lihat Huawei, Xiaomi itu ke negaranya luar biasa lah produk. Tapi kalau di bidang ICT ini orang-orang kita ini handal Pak. Chipnya luar biasa. Saya kagum luar biasa. Cuma memang mesti dibungkus, dirapin dengan bagus. Dan mudah-mudahan tadi saya bilang jangan 2045 kita jadi negara besar. Mudah-mudahan Indonesia 2030 ini jadi negara besar. Saya lihat presiden kita juga luar biasa membantu dalam bidang infrastruktur. Mudah-mudahan di pelaksana di bawah presiden itu juga memiliki semangat yang bagus untuk negara ini, utamanya di bidang ICT. Karena kapan lagi negara ini dapat kesempatan untuk menjadi negara besar di bidang pintunya di ICT ini. Jadi ini juga ditentukan oleh ekosistem di artificial intelligence ini. Saya kira orang-orang yang menentukan masa depan bangsa ini. Jadi seperti itu Pak, saya mau cuma itu yang saya ini kan. Jadi kuncinya semua adalah bikin tim terbaik, kemudian tadi evaluasi yang 11 yang saya kemukakan tadi, dan mudah-mudahan perusahaan kita ini semakin menjadi berjaya karena momennya momen terbaik sekarang. Saya kira sampai 20 tahun ke depan ini momen terbaik untuk menjadi besar. Jadi bersyukur ini anak-anak umur 30 sekarang ini sampai 20 tahun ini hidupnya sangat berwarna sekali ya. Kalau kita ini cukup jadi penonton aja lah. Saya ini umur 53 nih Pak. Cucu udah 4. Jadi tapi anak-anak yang 30 tahun ini wah ini 20 tahun Anda luar biasa ini. Nikmati hidup, nikmati ini ya, kalau memang mau pesta panen sekalian, dan Anda tapi harus tetap konsisten untuk negara dan bangsa, jangan sampai dibajak sama negara lain ya, karena negara kita butuh Anda. Saya kira itu Pak, ke minimarket beli kedondong di masa pandemi ini tetap semangat dong. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa nih Pak Basri. Jadi emang spiritnya nih udah cocok dengan ekosistem kita nih Pak Basri. Jadi alhamdulillah Pak Basri kasih semangat kita lebih bagus lagi. Bahkan kita 15 tahun lebih awal ya Pak harus menjadi negara besar ya Pak. Ya harus Pak, harus insya Allah. Ya, jadi ternyata hikmah di balik pandemi ini di belakangnya kesempatannya luar biasa ya Pak. Jadi tadinya bukan jadi bahan pokok, ICT jadi benar-benar bisa di depan ya. Primer. Jadi menurut saya primer ya. Jadi ya. Terima kasih Pak, strateginya tadi yang lumayan banyak itu Pak. Kayaknya harus ditambah lagi tuh nanti dengan insight yang dari Pak Basri. Dan juga tadi dari Pak Basri di lapangan sendiri juga terlihat bahwa sebenarnya peluang pekerjaan itu masif ya Pak. Sampai harus tutup order Pak Basri tadi. Waduh. Orangnya nggak ada. Ini masuk di ekosistem ini sekarang orangnya banyak ini. Makanya perlu banyak diskusi. Nanti insya Allah akan banyak beberapa proyek yang Ya, terima kasih Pak Basri. Jadi memang salah satu dari challenge di ekosistem kita itu memang kita melihat adanya kekurangan resource Pak Basri. Jadi karena kita tidak bersama-sama, jadi kita kekurangan resource-nya diam-diam aja. Jadi dengan adanya ekosistem kita ini, kita kekurangan sistemnya, bagaimana kita coba membangunlah bersama-sama dan dipakai bersama-sama. Jadi mungkin itu dari saya. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau langsung konsultasi atau diskusi dengan Pak Basri, silakan. Oh, mungkin saya bacakan dulu yang dari kolom chat ya Pak Basri. Ya, jadi ada pertanyaan dari Pak Bambang Siswoyo. Beliau bertanya mengenai bagaimana membuat produk yang bisa diterima oleh konsumen. Tadi memang sudah ada penjelasan sedikit dari Pak Basri, tapi mungkin Pak Basri bisa coba elaborate sedikit ya. Terima kasih Pak Basri. Ya, jadi tadi kita harus kreatif melihat apa kebutuhan yang needed, kebutuhan yang mendesak untuk konsumen itu. Jadi kita harus pilih-pilih ya. Saya kira misalnya di bidang medical, apa yang bagus contohnya ya, di bidang medical lah, bidang medical. Jadi teknologi IT apa yang membantu
medical ini supaya dalam penanganan pandemi ini itu bisa lebih efektif. Kalau saya kasih contoh perusahaan kami, kebetulan sistem kami yang dipakai untuk ini Pak, men-track yang awal-awal itu dipakai oleh BSN, men-track location tracking ya? Ya, men-track orang yang kena COVID itu Pak. Oh, yang kena COVID ya. Itu sistem kita yang dipakai di BSN. Zonasi tracking. Zonasi tracking. Nah, seperti itulah. Itu dengan ini kita tawarin langsung diambil. Jadi kan itu jadi maksudnya seperti itu Pak Bambang Suswoyo ya. Jadi misalnya kalau di pertanian tapi jangan saya kasih contoh ini dulu. Sebenarnya industri besar itu seperti perusahaan seperti misalnya Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, itu perlu sistem manajemen, namanya aset manajemen. Ya. Nah, kalau bisa buat aset manajemen yang sempurna, yang betul-betul detail dan bagus, dan murah itu kalau aset manajemen ratusan miliar juga itu, nggak murah itu. Relatif ya Pak? Relatif Pak, bisa ratusan miliar itu Pak. Jadi, coba tawarkan ke dia dengan pendekatan yang bagus, insya Allah pasti akan dipakai, karena dari putaran mereka yang triliun itu, dengan tadi berapa misalnya 180 miliar lah misalnya ya, itu nggak ada artinya dibanding efisiensi yang dia peroleh Pak. Ya seperti itu kira-kira. Jadi banyak contoh. Sebenarnya memang harus ulet melihat, karena dunia kita di sini mesti ulet melihat apa perusahaan ini pelajari. Mungkin memang mesti dianalisa. Misalnya perusahaan pertanian, perusahaan semen, apa yang mereka perlukan, apa yang menjadi hambatan bagi mereka, itu pelajari, buatkan sistem IT yang bagus, yang simple, insya Allah pasti dipakai karena pasti berguna bagi mereka. Jadi betul-betul harus ulet Pak. Saya kira itu Pak Bambang Suswoyo. Ya, makasih ya Pak Basri. Ya silakan Pak Bambang Suswoyo kalau ada pertanyaan lagi sekalian langsung dengan ya memang nih kalau entrepreneur tuh kayaknya tuh bakat tuh ya. Jadi kalau orang yang berbakat tuh agak susah ya. Makanya perlu kolaborasi Pak. Ya. Makanya perlu kolaborasi ya. Iya. Karena kalau kita ingin masuk ke sebuah sistem, ya sebuah sistem yang ya orang lain dia, wah susah sekali itu. Mungkin Pak Bambang Suswoyo boleh jelaskan background-nya Pak Bambang, jadi mungkin nanti Pak Basri bisa lebih tahu, lebih kenal Pak Bambang. Silakan. Ininya kameranya, mohon maaf ini error kameranya. Oh iya. Kameranya Pak Bambang dari akademisi atau dari industri Pak Bambang? Ini dari akademisi, dari Bandung. Oke. Tanggal 1 saya ke Bandung Pak, nanti bisa ketemu. Ya. Oh iya. Terima kasih Pak Bambang. Iya, sama. Waduh, luar biasa. Tadi memang saya bilang kan kemudian Pak. ada pertanyaan marketing, Pak. Maaf saya tambung lagi Pak Bambang. Ya. Tadi memang saya bilang marketing itu memang nggak bisa dipelajari, harus dipraktekin di lapangan sehingga dapat jam terbangnya harus dapat di lapangan, bukan di bangku sekolah gitu. Jadi memang harus banyak di lapangan gitu. Tapi nggak apa-apa, sambil kita cerita kolaborasi nanti juga akan bisa muncul ya Pak. Iya betul. Iya Pak Bambang. Makasih. Iya, makasih. Oh tadi ada sedikit lanjutan pertanyaan dari Pak Bambang, apakah proyek itu banyak dari pemerintah atau swasta? Mungkin Pak Basit sedikit ditambahkan. Sebenarnya sekarang juga swasta banyak sekali perlu. Kenapa kami memilih pemerintah? Karena di awal startup anak saya sebenarnya yang jalankan itu karena satu memang alasan kita pemerintah itu kan APBN ya, pembayarannya kan pasti aman. Pasti aman ya. Pasti aman. Kalau di swasta kan ada kadang-kadang ya ada inilah biasalah. Tapi proyeknya di swasta juga sangat banyak. Jadi kita sekarang mengembangkan proyek namanya apa ini saya lupa. Anak-anak buat untuk apartemen-apartemen untuk mengontrol semua meteran listrik, meteran air, meteran kalau ada gas, kemudian mulai laundry smart ya, meter gitu kan. Smart meter. Sebenarnya kita juga mengembangkan smart meter untuk PLN, tapi masih itu soalnya itu bertriliun-triliun ya. Jadi masih tanda tanya lah. Tapi itu ya mau nggak mau pasti akan terjadi gitu. Masa orang pergi masih nyata-nyata, mesti ada salah kan. Jadi pasti orang mau simple. Kalau perlu beli pulsa juga dari listrik kan, PLN listrik kan bisa ya.
Jadi pasti akan terjadi, cuma masalah waktu. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin terus saja. Nah, yang sekarang jalan ini adalah itu tadi, yang apartemen-apartemen besar, itu jadi memudahkan penghuni. Itu banyak, pasarnya banyak sekali. Cuma memang tinggal harus ulet. Dan kami banyak di pemerintah karena itu tadi alasan pembayarannya lebih aman dulu. Betul. Itu Untuk sustainnya ya, untuk sustainnya ya. Karena kalau pembayarannya bagus, perusahaan lancar. Alhamdulillah. Otaknya juga jadi lebih cerdas. Lebih encer ya, Pak. Encer otaknya. Ini ada satu pertanyaan lagi tambahan, Pak, mengenai tadi sudah dijelaskan mengenai industri healthcare. Dalam hal AI seperti apa peluangnya, Pak, industri healthcare di AI-nya? Mungkin Pak Basri bisa tambahkan sedikit. Banyak ini kalau di artificial intelligence untuk di medical ya. Healthcare. Medical itu misalnya sekarang itu dengan vaksin itu segala macam pasti bisa dibuatkan satu sistem yang memudahkan kalau orang bepergian tidak usah lagi pakai periksa surat kan gitu dengan ya? sistem. Ya, dengan sistem mungkin KTP-nya aja selesai bahwa dia sudah divaksin segala macam. Betul. Itu gampang. Banyak sekali, banyak lah peluang. Tinggal benefitnya aja nantinya ya. Jadi ICT ini kalau nggak panen sampai 5 tahun ke depan ini, wah ini ada something harus panen. Ya nih, satu lagi nih dari Pak Riyad Bapeten, Pak Basri. Tadi ya, siap. Yang kayaknya Pak Riyad nih butuh offline meeting juga nih. Bagaimana cara meyakinkan potensial customer pada produk kita yang dibangun di startup? Nah ini nih, supaya ada settle dan dikenal di publik gitu misalnya. Ya. Gimana, Pak? Sebenarnya itu kalau kita yakin bahwa produknya luar biasa, bagus, kan kita bisa bandingkan dengan produk-produk yang ada ya. Ya. Nah, jadi pertama memang kita harus amatin produk kita dulu. Lebih berarti bagus kita harus yakin, kitanya harus yakin dulu ya, Pak. Harus Kalau kita nggak yakin, orang mau yakin orang susah ya. Iya, susah. Harus yakin bahwa produk kita lebih baik dari produk. Misalnya produknya orang itu atau beginilah ya. Kenapa kita pakai WhatsApp? Kenapa nggak pakai Kakao Talk ya? Kakao Talk atau yang atau Korea Signal itu? Ya? Atau ya Signal gitu kan? Nah itu pasti ada karena mudah dibuka, lebih gampang atau Pionir gitu. Nah yang paling enak itu Pionir. Kalau selalu Pionir tuh, itu keren. Agak susah dikit pun juga orang akan pakai gitu. Nah kemudian kalau nggak Pionir, kalau nggak Pionir itu memudahkan orang tuh. Karena kan di Indonesia ini untuk usia-usia di atas kayak saya 50 ke atas kan masih banyak yang masih gaptek ya. Jadi kalau masih agak susah untuk membuat ini juga agak ini. Jadi bagaimana yang jelasnya intinya adalah bagaimana kita yakin produk itu lebih bagus, mempunyai nilai tambah yang bagus, mudah diisi friendly untuk dipakai. Saya kira pasti akan lebih ini. Kemudian itu tadi promosi, marketing. Nah ini marketingnya ini mesti duduk bikin forum sendiri nih, FGD sendiri kalau marketing. Karena banyak orang kadang-kadang ada kuliah seminar marketing, saya ketawa aja karena marketing ini ilmunya di lapangan susah, ilmunya bisa di lapangan golf. Iya betul. Makanya dibela-belain ya Pak. Hujan-hujan dibela-belain ya Pak. Dibela-belain. Akhirnya ini mesti antigen nih. Habis ini saya langsung lari antigen nih. Aku juga. Gitu Pak. Iya. Terima kasih waktunya. Siap. Mungkin biar tidak berkepanjangan, kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak dari Pak Zaki. Beliau ada kesempatan ikut kompetisi startup katanya, dan beliau mentargetkan konsumennya di government. Tapi kemudian mendapatkan feedback dari jurinya bahwa, wah ini marketnya kurang tepat, karena butuh modal yang sangat besar di awal, alasan termin pembayaran. Bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan konsumen government sebagai startup yang sudah dilakukan sekarang? Silakan Pak. Oke. Jadi sebenarnya terlalu cepat yang Yurinya itu bilang bahwa tidak tepat ya. Kalau ada real case ya dia Pak? Iya, terlalu cepat dia bilang. Kalau diperlukan sama negara kan bisa di multi years kalau dananya besar, ya kan? Betul. Jadi ada proyek besar nanti itu BPJS segala macam. Tapi saya nggak bisa buka di sini. Itu dananya juga triliun. Tapi ya boleh Pak Sigit ya Pak? Siapa tadi? Siapa tadi yang Pak Zaki. Pak Zaki boleh nanti di luar offline kita bincang. Kebetulan saya dengan Pak Oktav mau bincang
apa namanya ketemu Pak Oktav. Ya. Jadi kalau bisa nanti dengan Pak Oktav sekalian ikut aja Pak kalau di Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta, nanti kita bincang-bincang Pak. Produknya apa? Coba saya bantu Pak. Di Indonesia ini banyak sekali proyek. Oke Pak, bisa Pak. Ya, ya Pak Saki ya. Nanti minggu depan saya ada rencana sama ya Pak. Nanti kita. Oke, ya. Sip. Ya, terima kasih Pak Sri, Pak Saki. Siap. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Linggi Saputro. Contoh untuk kasus dashboard yang Bapak bilang tadi, berapa banyak developer yang berapa lama untuk develop Pak? Oh, udah teknis nih kayaknya. Silakan Pak Basri. Ini saya nggak ngerti teknis karena saya bukan tapi saya lihat nggak lama, itu cuma 3 bulanan itu diberesin. Udah dari mulai proyek cuma berapa ratus juta awalnya, sekarang udah 20-30 miliaran. Wah, satu ini ya, satu. Jadi ya? harus sabar, memang harus sabar. Jadi bahkan kalau digabung-gabung bisa sampai 100 itu 100M. Jadi mesti sabar memang. Jadi nggak bisa lah kita tiba-tiba bom gitu ya. Tapi ini saya lihat perkembangan dari perusahaan, kebetulan anak saya yang jalankan itu. Jadi staging ya kayaknya Pak yang penting ya. Betul, Pak. dari cuma ratusan juta aja di awalnya. Sekarang kalau digabung-gabung ya bisa hampir 100M. Jadi cepatlah, cepat. Jangan pernah putus asa. Iya. Oke. Itu semoga tetap semangat Pak Linggi Saputro ya. Kemudian dari siapa nih? iPhone Kinanti. Oh, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana valuasi engineer kita di Indonesia di bidang AI dibandingkan permasalahan-permasalahan di Indonesia. Mengingat sekarang maraknya bootcamp itu untuk mengenerate pengetahuan di bidang AI nih maksudnya nih, mungkin kalau melihatnya seperti apa mungkin. Ini kalau teknis saya nggak bisa ini, tapi kalau saya lihat tadi mungkin Pak Basri melihat dari timnya Pak Basri punya kemampuan, keahlian tidak kalah dengan engineer di luar negeri. Mungkin Indonesia sendiri kira-kira gimana peluangnya Pak Basri? Silakan. Sangat bagus ini. Cuma memang mesti ada beberapa ini IAIA ini betul-betul menurut saya sangat bermanfaat ya, karena ini termasuk juga satu forum untuk sebenarnya dengan diskusi begini meningkatkan grade ya. Indonesia ini kan kalau bincang mengenai anak-anak digital talent ini kan mengenai di sini kan chip ya Pak, bukan produk barang ya, di chip. Nah di chip anak-anak kita ini juga nggak luar biasa. Untuk Indonesia ini saya kira sangat mumpuni gitu. Nah untuk informasi juga bahwa untuk sampai tahun depan ke permintaan satu perusahaan besar untuk digital talent, saya juga pernah bicara Pak Wira ya, itu 1.200 orang. 1.200 orang total satu perusahaan nih. Saya nggak urus yang perusahaan lain dulu karena ini aja kemarin Pak Wira udah ngasih saya tuh 303 ya Pak. Saya udah masukin proposalnya Pak. Mudah-mudahan sekali ini ditindaklanjuti. Jadi kuartal kedua itu 303 sampai akhir tahun ini, sampai tahun depan itu 1.200. Jadi masih sangat diperlukan banyak sekali digital talent Indonesia, dan saya kira digital talent Indonesia sangat luar biasa sih. Sangat luar biasa. Tinggal perlu asosiasi-asosiasi seperti ini untuk kita lama-lama tahu grade-nya anak-anak apa yang mesti ditingkatkan, dan alami kompetisi itu akan berjalan gitu Pak. Saya kira itu Pak. Saya nggak bisa jelaskan secara teknis lagi karena saya bukan orang IT ini. Dan peluang kolaborasi ya Pak. Jadi valuasi kolaborasi kalau beberapa orang pasti value-nya lebih kuat kalau hanya dibandingkan lebih bagus sendiri. Betul. Okay. Ya, cuma itu bayangin satu perusahaan aja saya perlu 1.200 digital talent. Itu dia. Satu perusahaan. 1.200. Saya udah kirim ke Bapak Pak Wira sama Pak Oktav ya, yang 303 itu ya. Iya. Ya nanti insya Allah kita vlog. Nanti kita sebenarnya kita juga udah saya udah dapat dari Pak Oktav. Saya udah dapat dari Pak Oktav. Forum ini juga kita bisa lebih accelerate nanti kebutuhan yang buat tahun depannya ya Pak. Nah siap, Pak. Dari Pak Cahyadi LMI, beliau merasa bahwa ini menarik. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan adanya pembahasan startup IoT dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi terhadap pandemi COVID dan sinergi proyek Pemda Pak Basri? Sangat Pak. Sangat ya? Jawabannya tegas.
sangat. ICT ini Iya. adalah dewa ya. ICT Oke. ini dewa yang kita butuhkan saat ini, Pak. Di tangan yang tepat, produk yang tepat, ICT itu adalah dewa. Karena dia bisa mengefisiensikan, mengefektifkan, memproduktivitas tinggikan semua kegiatan yang selama ini kita lakukan begitu boros menurut saya ya. Jadi ICT ini dengan di tangan yang tepat, produk yang tepat itu dewa menurut saya sekarang. Menyelesaikan masalah, solusi. Oke, terima kasih Pak Basri. Ya, Menarik siap, sekali. Pak. Insya Allah nanti 2030 benar-benar kita menjadi negara besar nih Pak. Jadi kesempatannya, makanya kita melihat bahwa kita bisa melakukan spesialis di bidang Siap, Pak. kecerdasan artifisial ini, itu peluang kita yang jangan sampai dilepas ini. Kesempatan Harus tadi semangat. sampai satu perusahaan aja sudah 1.200 orang ya Pak. Di kecerdasan 1.200. artifisial apa? Iya, ada berapa banyak perusahaan di Indonesia? Astra misalnya, berapa banyak mereka akan Iya, bersuara. itu banyak. Oke, mungkin Saya golap hari Minggu 2 minggu lalu dengan Benny ya, Benny. Dia nanya, dia bilang saya cari orang aja berapa ya? Dia cari orang 20-an setengah mati sekali. Saya bilang ya Anda Bapak belum di tempat yang tepat nyarinya. Banyak itu, Pak. Tergantung nyarinya di mana ya, Pak? Nyarinya di mana? Nah, itu harusnya nyari di sini nih, Pak. Makanya saya juga bersyukur ini bisa masuk di ekosistem ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di ekosistem ini semangat dan kita saling membantu, saling win-win, saling tukar informasi dan kita maju bersama gitu. Ya, Pak. Ya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terakhir boleh buat Pak Basri nih. Kesempatan yang jarang terjadi ini sebenarnya. Pak Basri sibuk sekali soalnya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Muda Fikrian Pratama, terakhir mungkin ini ya. Apakah perusahaan Bapak pernah merambah ke industri kesehatan? Bagaimana strategi agar bisa masuk ke industri kesehatan? Mengingat industri kesehatan ini tidak hanya rumah sakit saja, melainkan juga paskes, puskesmas, klinik yang memang seharusnya berkaitan. Ya, kami belum masuk ke industri kesehatan. Itu aja tadi kebetulan yang kita pernah dipakai sampai sekarang mungkin dipakai sistem tracking zona itu yang untuk yang sudah kena COVID. Tapi kalau saran saya di industri kesehatan ini bicara mengenai puskesmas atau segala macam itu belum ada sistem yang mengintegrate ya, belum ada sistem yang mengintegrate antara puskesmas, rumah sakit dan lembaga pemerintah di bidang kesehatan untuk bukan COVID aja, saya kira semua penyakit ya itu peluangnya masih besar sekali. Makanya nanti di offline siapa yang nanti bincang-bincang, saya bisa bincang mengenai program BPJS yang luar biasa itu. Karena BPJS itu kan kerugiannya kan selama ini karena mereka tidak bisa mendata kalau ada pasien dirawat itu pemakaian obatnya berapa. Jadi kalau diimpus 5 botol dipasang 10 botol siapa yang tahu kan? Dikasih obat yang harga 500, maaf ya ini enggak apa-apa kita buka antara ini kan internal. Dikasih harga 1.000 mesti contohnya ya. Jadi enggak ada yang tahu. Nah, ini sistem BPJS akan buat sistem seperti itu. Kalau itu terjadi, berarti kan membuka peluang lain lagi untuk masuk ke puskesmas kan. Nah, pasti ada artificial intelligence yang mereka belum lengkap yang kita bisa masuk. Ya, jangan sampai nanti ketahuannya 3 tahun belakang ya, Pak. Betul. Jadi audit jadi trending nanti. Menurut saya BPJS hancurnya di situ tuh. Tapi mereka udah mau buat sistemnya dengan Telkom. Jadi ya insya Allah kita bantu juga. Siap. Terima kasih nih Pak Basri. Ini padat nih waktunya. Insya Allah selalu diberikan kesehatan Pak Basri. Ya, mau antigen dulu. Ya silakan. Jangan bosan-bosan, nanti kita akan undang terus ya Pak nanti di jam berikutnya. Ya terima kasih Pak Basri. Terima kasih. Salam semua sahabat. Tetap semangat. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih.